Novel 9 Matahari. Bab 141. Tuan Chen Xuan tiba. Tiba-tiba terdengar ledakan keras di luar sana. Api menjulang tinggi ke langit. Dan suara langkah kaki berat bergegas menuju bangunan kecil di mana Ye Yunfei tinggal. Jelas pertarungan yang terjadi membuat orang-orang di istana pangeran ketiga menjadi khawatir. Ye Yunfei mengulurkan jarinya dan memutarannya. Dan sebuah pil api terbang meluncur dan mendarat di mayat di dekatnya. Seketika itu juga pil api meledak dan berkobar dengan ganasnya. Mereka segera membakar semua mayat, bahkan darah di lantai ruangan pun tak terkecuali. Tuan Ye Yunfei, apa yang terjadi di sini? Suara pangeran ketiga terdengar. Yunfei keluar dari bangunan kecil tersebut dan melihat pangeran ketiga berdiri di luar dengan sekelompok besar orang yang membawa obor menerangi area tersebut seperti siang hari. Tidak apa-apa, aku hanya berlatih sedikit, mungkin sedikit terlalu bising. Ye Yunfei tertawa. Yunfei tidak ingin mengganggu pangeran ketiga. Oh begitu? Baiklah, tidak ada masalah. Ketika saya mendengar laporan dari pelayan, saya segera membawa beberapa orang ke sini, kata pangeran ketiga dengan lega. Terima kasih, pangeran ketiga, ucap Ye Yunfei. Baiklah, jika tidak ada lagi, saya tidak akan mengganggu Tuan Ye Yunfei. Kaisar akan memanggilmu besok, Anda harus beristirahat lebih awal, kata pangeran ketiga sebelum pergi dengan pasukannya. Keesokan harinya, seperti yang diharapkan, Kasim Ouyang datang ke istana pangeran ketiga dengan dekret kaisar dan mengumumkan bahwa pangeran ketiga dan Ye Yunfei akan memasuki istana. Haha, sepertinya ayah mulai menghargai aku di dalam hatinya. Pangeran ketiga sangat senang dan segera membawa Ye Yunfei ke istana untuk bertemu dengan kaisar. Di atas aula ruang emas di dalam istana yang megah. Seluruh aula terlihat gemerlap dan mewah. Lantainya yang diaspal dengan batu giok putih. Dindingnya yang terbuat dari emas. Dan patung-patung binatang yang megah. Yang diukir dari potongan batu rubi. Dan safir menjadi perhiasan yang menakjubkan. Tata emas yang berada di puncak istana menjadi tempat kaisar duduk dengan sikap yang teguh. Pangeran ketiga yang memasuki aula dengan cepat melangkah maju untuk melihat-lihat sekelilingnya. Ye Yunfei juga memberikan hormat kepada kaisar. Hehe, Tuan Ye Yunfei, kau sudah menjadi alkemis tingkat 4. Di usia muda yang sangat mengagumkan, kata kaisar dengan senyum yang ramah. Di negara kecil seperti Kekaisaran Qin besar, bahkan kaisar akan memperlakukan dengan sopan orang yang menjadi alkemis tingkat 4. Yunfei menjawab dengan rendah hati tanpa sombong, terima kasih, kaisar. Meskipun Ye Yunfei dulunya adalah kaisar di surga, dia dapat memperhatikan kaisar dunia sekuler dengan sangat tenang. Sikapnya semakin membuat kaisar menghargainya. Sebelumnya, kaisar telah berjanji untuk memberikan gelar prajurit nasional kepada pemenang kompetisi alkimia. Sekarang, kaisar memenuhi janjinya dengan memberikan gelar tersebut kepada Ye Yunfei. Tuan Ye Yunfei, mulai sekarang kau menjadi prajurit nasional Kekaisaran Qin besar kita, ucap kaisar dengan tegas. Kemudian, Kasim Ouyang mendatangi Ye Yunfei membawa nampan dengan token emas di atasnya. Ini adalah tanda pengenal sebagai sarjana nasional. Tolong simpan dengan baik, Tuan Ye Yunfei, kata Kasim Ouyang dengan sopan. Ye Yunfei meraih tangan dan mengambil token tersebut. Terukir 2 karakter pada token tersebut, yaitu Boshi. Tuan Ye Yunfei, tentara nasional mewakili kehormatan kerajaan Qin besar kita dan berhak atas hadiah dari keluarga kerajaan kita. Selain itu, semua jenderal kerajaan Qin besar akan menghormati tentara nasional, kata kaisar. Terima kasih, Yang Mulia, ujar Ye Yunfei dengan sopan. Meski tak menunjukkan raut gembira sedikit pun, kaisar terkagum-kagum melihat ketenangan Ye Yunfei. Ye Yunfei memberi kesan sebagai sumur kuno yang tenang
dan angin sepoi-sepoi, sulit dipahami. Tuan Ye Yunfei, ketika saya memanggilmu ke istana kali ini untuk menganugerahkan gelar sarjana nasional, saya juga punya permintaan lain. Ibuku menderita penyakit yang aneh setengah tahun yang lalu dan terbaring sakit di tempat tidur. Saya telah memanggil dokter dari mana-mana dan bahkan para alkemis untuk mengobati ibu saya, tetapi tak membuahkan hasil. Awalnya, saya ingin meminta bantuan guru Chen Zuan dan guru Huang Fusheng untuk mengobati ibu saya. Namun, Chen Zuan telah pergi jauh dan saya tak bisa menghubunginya. Sedangkan Huang Fusheng tak bisa datang. Saya telah mencoba memanggil Huang Fusheng sendiri, tapi tak ada hasil. Maka, dalam keputusasaan, saya mengadakan kompetisi alkimia ini. Saya ingin mencari alkemis tingkat tinggi yang bisa membantu ibu saya sembuh, kata Kaisar pelan. Tak terduga, kompetisi alkimia kali ini sungguh menarik perhatian Master Ye Yunfei, yang benar-benar mengagetkan saya. Master Ye Yunfei, pastikan untuk menemui dokter untuk ibu saya. Saya pasti akan sangat berterima kasih, kata Kaisar sambil menatap Ye Yunfei dengan harap. Tidak perlu khawatir, sebelumnya Pangeran ketiga sudah memberitahuku tentang masalah ini dan aku sudah berjanji untuk membantunya, jawab Ye Yunfei dengan mengangguk. Haha, Guang kamu benar-benar melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kali ini, kamu telah memberikan kontribusi besar dalam menemukan guru Ye Yunfei, kata Kaisar sambil memuji Pangeran ketiga dengan sangat senang. Kembali ke ayah, itulah tugas seorang anak. Sejak nenekku jatuh sakit, aku sulit tidur dan makan, dan berkeliling kemana-mana untuk mencari dokter dan alkemis. Tuhan telah memberikan bantuannya, akhirnya aku menemukan Tuan Ye Yunfei, ujar Pangeran ketiga yang sangat gembira. Tuan Ye Yunfei, bolehkah saya bertanya, apakah sekarang nyaman untuk membantu ibu saya menemui dokter? Tanya Kaisar pada Ye Yunfei. Tentu saja, tidak masalah, jawab Ye Yunfei sambil mengangguk. Sangat baik. Tuan Ye Yunfei, cepatlah, seru Kaisar dengan semangat sambil memberi isyarat untuk segera bergerak. Namun pada saat ini, tiba-tiba saja Pangeran tertua memohon untuk bertemu Kaisar. Tuan Chen Zuan dan muridnya Tang Feng memohon untuk bertemu Kaisar. Dua teriakan bergema dari luar aula Luan Emas. Apa? Tuan Chen Zuan telah kembali. Cepat! Kaisar terkejut dan gembira mendengar kabar itu. Yunfei mengerutkan kening sedikit. Pangeran ketiga juga terlihat berubah wajahnya. Tanpa menunggu lama, seorang pria tua mengenakan baju king dengan 3 janggut panjang yang menggantung di dadanya masuk ke dalam aula dengan kepala tegak. Tang Feng mengikuti di belakang pria tua tersebut dan memasuki aula juga. Pria tua tersebut adalah Tuan Chen Zuan yang sudah terkenal di seluruh kerajaan Qin besar selama bertahun-tahun. Pangeran tertua juga mengikuti dan memasuki aula. Tang Feng menatap Ye Yunfei dengan senyum sinis di wajahnya. Sementara itu, Pangeran tertua menatap Ye Yunfei dengan niat membunuh yang jelas terpancar dari matanya. Haha, Tuan Chen Zuan, sudah 5 tahun sejak Anda terakhir kali melakukan perjalanan ke luar negeri. Saya sangat merindukanmu. Akhirnya kamu kembali juga. Kaisar sangat antusias melihat Chen. Yang mulia, saya meminta maaf, Chen Zuan memberi hormat. Kemudian, Chen Zuan menatap Ye Yunfei. Jika tebakan saya benar, Anda pasti adalah juara dari kompetisi alkimia ini. Ye Yunfei, kata Chen Zuan dengan tajam. Bersambung.